perbuatan mereka dan bekas-bekas mereka di kitab yang nyata. Jadi hidup itu teman itu doang, Pak. Artinya apa? Meninggalkan bekas yang baik-baik. Itu hidup teman itu. Nah, almarhum ini kan orangnya baik, sama masyarakat, bergaul dan sebagainya. Orang mati tahu datang, nggak pernah datang. Terakhir datang ke rumah saya, aku anak saya dihitan sama Bang Badi. Cerita adiknya meninggal, cuma saya nggak bisa tahu tuh. Habis bagi-bagiin sembako, apakah meninggal? Nggak sakit apa? Besokannya beliau nyusul. Nah itu emang umur begini, Pak. Itu kemarin tangga saya di Sugeng RW yang paling takut sama COVID. Orangnya kemana-mana pakai ini, kena juga. Gue bela Islam. Orang Pak selain bela Islam yang menikmati paling takut, tapi yang bela Islam nggak akan takut. Kenapa? Bertemu dengan Allah kematian itu, emangnya apa? Mati itu pertemuan dengan Allah, emangnya apa? Man ahabba lika Allah, ahabba lika siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah akan lebih cinta bertemu dengannya. Siapa yang tidak mau bertemu dengan Allah? Iya, gue nggak takut. Jangan kompral, jenderal gue hadepin. Iya, gue bintang 7 hari gue telan, ada bintang 4. Jihad nggak jihad mati dengan jihad. Daripada kita dijajah, diperbudak, kalau jihad mati syahid, padahal harga paling halal. Jangan takut-takut Pak membela kebenaran. Jangan takut Pak, yang hak katakan hak, batil itu cuma hati. Ini nanti saya ditanya Bapak, pertama nanti pasti bangun dalam kubur, emang apa? Cuma atu, hal balatan disalah. Siapa kau sampai disalah? Itu yang akan ditanya nanti Allah. Ini bukan kata saya, almarhum Kiai Abdul Syafi'i. Jadi kalau ceramah orang pada nangis jerit-jerit. Terakhir saya dengar ceramahnya begitu. Jadi pertama nanti kita dibangkitkan kubur, pertama yang ditanya itu hal barat dari serah. Sudah belum kampanye risalah Islam? Ini tadi Kiai ngomong masalah tartil, baca Quran. Emang harus tartil, harus benar. Nah masalah tartil itu sebenarnya di dalam surat 2 Al-Baqarah 121. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yasluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi ulaika khasirun. Apa arti tilawatil? Makanya antara qiraatil itu dengan tilawatil berbeda. Kalau qiraatil Quran cuma dibaca-baca doang, diamalin kagak. Quran jelas. Kita kadang-kadang pada ngertinya doang sih, ngamalinnya pada kagak. Ajarnya bagus, baca Qurannya bagus, tapi akhlaknya bejat. Nggak sesuai. Makanya la ilaha illallah di samping kita ucapkan, bagaimana kita laksanakan. Bergantung, memohon, takut hanya kepada Allah. Ya, kita kan kadang teriak doang, Allahu Akbar. Sama manusia masih takut. Kalau dia Allahu Akbar berarti hanya Allah yang paling. Yang lain kecil semua, presiden kecil, wapres kecil, panglima kecil, kapolri kecil, bupati kecil, wali kota kecil. Yang besar hanya Allah. Itu mana Allahu Akbar. Benar Pak Haji? Paham kira-kira nih? Yuk hidup yang sebentar ini bagaimana kita meninggalkan yang baik, yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Hidup itu kan teman itu. Sekarang siapa yang harus kita berbuat baik? Yang Rasul, ya Rasul siapa sih dia? Saya pertama yang harus berbuat baik. Ibu kita dulu, bukan orang lain. Ustaz, ibu masih ada Ustaz? Ada masih? Udah nggak ada? Bapak, saya sering ke rumahnya dulu nih, sering undang. Terakhir saya sakit Pak, mau ceramah sakit perut, mungkin dia bisa bawa mobil gantian. Ingat ya itu. Jangan lupa Pak, Bapak mau minta doa restu Ibu, nggak perlu jauh-jauh ke Madura, ke Bali, ziarah Teteh Bengek, boleh. Tapi ngapain jauh-jauh keramat buat termaksud tuh Ibu? Ini laku tapi benar ya manusia. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya.
Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada pimpinanmu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Ini mama gini kayak sayur, kucuk-kucuk ketakutan sama orang tua, ketantang teteh. Ini sekarang lagi musim banyak anak mengugat orang tuanya nih. Lagi musim. Kakak suara dapat belum digugat. Untung ada pengacara 4 orang membantu. Itu pengacara ngomong gini. Anak nggak pengen mengugat orang tua, nggak akan terbalas kata orang tua. Lu jangan 3 miliar, lu punya harta dunia sih nggak akan terbalas. Zaman Rasul pernah terjadi ya Rasul, saya membalas jasa saya seberangkat haji ibu saya ke Mekah dengan cara saya gendong dari Madinah ke Mekah. Apakah sudah berat? Apa kata Rasul? Jangan kau gendong dari mana kau berangkatkan haji, kau gendong keliling dunia untuk membalas jasa ibumu, itu pun masih belum terbalas. Ya sekarang mah perhitungan dengan orang tua. Seminggu kita cepet, besok kita lagi. Kan kemarin udah, ya kemarin sekarang belum perhitungan, belum orang tua. Harta anak itu harta orang tua. Sekarang kebalik, harta orang tua, harta anak kebalik. Masih ada orang tua ibu. Tapi ada umur sekarang 17. Dia ketawa jawab. Ada kan? Iya, umur 17 kalau ngeliat dari Monas pakai sedotan. Doa orang tua kepada anak itu lebih baik daripada doanya 40 kali. Doa seorang ibu kepada anaknya itu lebih baik daripada doanya 40 kali. Jangan berdoa, ibu ngomongnya berdoa. Saya pengalaman pak, mama saya masuk Islam, saya cium tangan berangkat ke rumah, nggak tahu minta masuk Islam. Saya beli Vespa baru, pegel, Pak Ustadz mau dapat mobil baru, nggak mungkin bisa mobil baru dibeliin sama orang. Dan haji baru ngomong Kopassus mau yang di BSD. Ya udah haji belum, mau haji. Begitu hebatnya ucapan seorang ibu. Bagaimana berdoa dalam kali sujud haji tengah malam bangun sambil sujud akrobu abdul pasajud serta hamba dengan Tuhannya waktu hamba itu sedang sujud. Kayak kemarin ceramah di Panurba tuh jenderal-jenderal semua yang hadir. Saya ngomong begitu pak. Kalau gini pada takut sama orang tua ketantang petenteng itu pada nangis semua tuh jenderal. Dan saya pulang ada kasih amplop, orang sih bentak-bentak. Iya tahu diri soalnya. Emang di kampung saya tuh kemarin Kiai tahu jika sampai meniran berbusa mulut pas kasih amplop tipis bener buka 10.000. Jadi itu sendalnya hilang tuh Kiai. Kan nyenyak bampak model begitu. Malamnya manggil-panggil dangdutan bayi 50 juta. Kan segala diapalan itu. Untuk agama 10.000, maksiat 50 juta. Makanya ajab Allah di zaman modern dan kitab Ma'rifat karangan Imam Ali Al-Sujani. Jadi ajab Allah di zaman modern ini bukan dimiskinin dengan hartanya, bukan dihitamkan wajahnya, tapi ajab Allah di zaman modern ini orang tuh bangga sekali kalau berbuat maksiat. Kasih tahu galakan dia yang hajat gua, rumah-rumah gua tahu semuanya. Kalau nanti Allah bukan aja, bukan lu yang kena, setan semuanya kena. Nggak dibilangin lu. Tahu ada tersinggung kasih ngomong gini. Ada. Jangan sampai tersinggung malah utang kali sama gua. Ini gua cicing gua 2 ini kuburan nih, yang ini rumah sakit dia yang mana lo? Enggak ini kiai apa jawara ya? Enggak tahu ada jawara di sini nih. Allahu Akbar. Jadi jangan takut mati pak, apalagi sama virus. Virus itu makhluk Allah. Betul apa betul?
Ini sekarang nih puting beliung, banjir apa, semua itu perintah Allah. Makanya zaman Umar kalau di mana ada musibah ditanya, ini kemaksiatan apa yang kerjain di sini, itu doang. Dan nanti hari ke-7 kapan? Hari ke-7, ini hari Sampai kedua. berapa hari? 7. Nah, nanti saya Ketiga. datang lagi ya. Iya. Yang menyelamatkan dalam kubur itu apa aja? Yang menyelamatkan dalam kubur. Pak, rumah yang sebenarnya tahu kuburan. Kita paling 3 almarhum itu masih bagus, almarhum rahmat Allah. Kalau almarhum rahmat Allah. Yang belum nama di hotel transit Parung tuh, seorang istri tamat selingkuh sama kepala dinas, berzina rapat, mati. Itu namanya almarhum yang dilaknat. Kendaraan terakhir burung batang, apa yang mau dibanggain? Paling kaya, paling ganteng, paling berkuasa, paling terkenal, ujung-ujungnya mama. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Pasti suka atau tidak suka, mau atau tidak. Lalu kalau ceramah, kalau bentak-bentak ini pada tidur lu. Lalu nonton dangdut jaipongan dah tuh. Artisnya pakai anduk segini di atas panggung. Joget-joget rumah Ami langganan paling seneng ya. Jangan istighfar maka sambil melotot. Tapi kelihatan. Ya nggak Mir? Sama lelaki mah normal. Saya walaupun kiai gue senang lihat gituan. Cuman gue mau pakem remnya pakeman dikit. Emang orang ada bosannya. Nggak ada bosannya gituan ya Mir. Lu kan ngaku. Kalau saya ngomong nggak ada bosannya katanya. Ya nanti ada ke-7 judulnya itu penyelamat dalam kubur. Nah itu apa aja? Insya Allah pada saya ada umur, badan sehat nih. Kemarin saya ditelepon berapa kali, saya lagi sibuk terus soalnya. Ya, saya walaupun corona begini Pak, undangan ceramah tetap banyak ya mah, nggak takut-takut. Kemarin tablet akun Bogor ceramah. Kalau dilarang dibubarin, gue lagi ceramah dakwah. Lu bubarin yang maksiat atau apa, lu bubarin. Yang orang lagi ngaji lu bubarin. Itu semakin malam semakin gila ini. Makanya jangan ke malam mantap gila beneran. Ya kita doakan almarhum orang tua kita, guru kita, Pak Hayat di Bentar. Yang ini segala dosa-dosanya dilapang alam kuburnya, ditempatkan Allah dengan sebaik-baiknya di surga Allah Subhanahu. Yang ditinggalkan diberi kesabaran. Anak-anaknya doakan jadi yang soleh dan soleha, karena doa sangat penting, karena itulah terakhir daripada orang tua kita. Kalau lagi hidup makanan itu apa, tapi udah kalau belum meninggal doa. Karena pernah Rasulullah kuburan, ya Rasulullah ini kuburan serem begini, dan yang dalam kubur sedang disiksa. Berapa puluh tahun kemudian Rasul lewat dengan sahabat itu, ya Rasul kuburan kelihatan enak benar. Sudah diampuni dosa-dosanya karena doa dari anaknya yang soleh dan soleha. Minimal rubik fili wali daya warhumah kamar bayang segala. Nyambung nggak? Pasti nyambung. Al-Asr ayat 10. Jadi jangan sampai orang berdoa tuh ngomong nggak nyambung. Maka kita bicarakan soal sabukun bil iman walau terjadi dulu itu ayatnya. Ya, kalau nggak percaya mati duluan ya lo. Begitu. Benar nggak? Oh, itu saya lah. Ya. Nanti kalau kelamaan di bantal nggak enak. Insya Allah hari ke-7 hari apa itu? Malam Kamis ada hari Rabu. Rabu malam ini. Ingetin. Insya Allah saya hadir lagi kalau kan umur. Sehat badan. Amin. Perjalanan dalam kubur. Supaya kita selamat di kuburan, ngapain aja tuh kerjaan kita di dunia. Nah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang belum bisa mohon maaf. Saya terakhir ceramah di sana 8 hari keliling. Pada nangis semua setelah puluhan ribu yang hadir. Pernikahan seorang abri. Saya ceramah begini, nangis semua itu.
Kalau bapak-bapak yang model gini nangis juga sama. Saya tanya kenapa, kapan bisa nikah lagi gitu Mil. Makanya dia wajib nikahin lagi nih dia ini. Ya. Nih nikah lagi, kalau mami bayar sama saya gratis. Karena nikah nggak pakai duit, nikah pakai surat. Kalau kawin pakai urat, nikah ditekan. Kalau kawin ditekan nggak ada kata-kata duit, ya. Kalau ada perawan janda aja, karena kalau janda ada pepatahnya paling enak kalau kerja kuda disiapnya terasa lada. Paling enak kawin sama janda, luarnya sempit kalau melugo. Emangnya nggak kangen. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mil doa. Warahmatullahi wabarakatuh.